Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Terutama hari ini, kita merayakan kelahiran Tuhan. Maka saya mengucapkan selamat Natal. Memang nampaknya kontradiksi. Tuhan kok dilahirkan? Tetapi Tuhan bisa saja. Karena dia memang Tuhan. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mau lahir dari seorang perempuan, dari seorang perawan, bisa. Awang dia Tuhan. Semua yang dilakukan Tuhan untuk menyatakan kepada kita bahwa kita begitu dicintai. Manusia itu begitu berarti sehingga Tuhan menjadi manusia. Kalau tidak, nggak ada artinya. Tetapi juga Tuhan menjadi manusia bukan hanya supaya bisa merasakan kehidupan sebagai manusia, melainkan mengingatkan manusia akan martabat ilahinya. Karena setiap manusia itu mempunyai kodrat ilahi dalam dirinya. Nafas yang dia hembuskan, yang dia hirup, itu juga nafas Allah. Buktinya kita nggak bisa mengatur nafas kita sendiri. Kita bilang, jangan nafas, nggak bisa. Tidur juga bernafas. Itu artinya nafas kita bukan milik kita, milik yang ilahi. Dan kita juga diciptakan serupa dengan Tuhan, yang adalah kasih. Maka ketika Tuhan menjelma menjadi manusia, Tuhan mau mengingatkan unsur ilahi, kodrat ilahi yang ada pada diri kita. Keilahian yang ada pada kita yang seringkali kita lupakan. Karena kita tenggelam dalam persoalan-persoalan duniawi, manusiawi. Lalu tenggelam di situ. Padahal di dalam diri kita ada unsur ilahi. Bahkan kodrat kita mengandung kodrat ilahi. Ketika kita mencintai, kita diingatkan kembali akan keilahian kita. Seorang imam dari Prancis, dia seorang Yesuit, Pastor Pierre de Sardin, dia mengatakan, we are a spiritual being with human expressions. Bukan sebaliknya, physical being yang kadang-kadang punya pengalaman rohani. Maka kelahiran Tuhan itu mengingatkan kita akan martabat kita sebagai putra-putri Allah. Apalagi Tuhan menjadi manusia supaya kemanusiaan kita masuk di dalam keilahiannya. Sehingga kita hidup bersama di dalam Tuhan. Yang penting adalah kita mengingat, menyadari keilahian yang ada pada kita. Jangan hanya mengingat unsur manusiawinya saja. Kalau hanya memandang dan mengalami dunia ini dari sudut pandang manusiawi, ya kita masuk dalam belenggu persoalan. Terbelenggu, terkungkung oleh persoalan-persoalan duniawi. Dan kita tidak bisa keluar. Tetapi kalau menyadari unsur ilahi yang ada pada kita, persoalan duniawi apapun itu bisa kita atasi. Karena keilahian kita itu mentransendensi kemanusiaan kita. Seperti misalnya manusia mempunyai hidup yang terbatas. Tetapi di dalam keilahian, Tuhan menganugerahkan kehidupan kekal. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, itu bisa kita atasi. Mengapa? Karena persoalan-persoalan kita itu sifatnya temporer. Sementara kita, keilahian kita itu mempunyai unsur keabadian. Karena itu kemudian kita bisa mengatasinya. Maka mari kita sering-sering menyadari keilahian kita dan menghadapi kehidupan ini dari sudut pandang ilahi. Jangan hanya manusiawi saja. Pertama kita menjadi ilahi karena Tuhan sudah menjadi manusia. Artinya kemanusiaan kita masuk di dalam keilahian Allah Putra. Yang berikutnya adalah bahwa Allah sendiri menopang seluruh kehidupan kita. Itu berarti kita hidup di dalam Allah. Hidup di dalam keilahian. Apalagi Tuhan memberikan dirinya supaya kita bersatu dengannya. Bersatu dengan
keilahiannya. Natal bukan sekedar merayakan Tuhan yang menjadi manusia, tetapi Tuhan yang mengingatkan kita kembali akan keilahian yang ada di dalam diri kita. Tuhan sendiri mengatakan, tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah bait Roh Kudus? Keilahian ada di situ. Kalau kita bisa menyangkal diri dan mengizinkan yang ilahi lebih dominan, mengarahkan, menggerakkan, membantu kita mengambil keputusan, maka kemudian yang hadir adalah Kristus. Aku hidup, melainkan bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Nah, dengan kehadiran Tuhan ini, maka kemudian kita bisa terus-menerus diingatkan dan mewujudkan keilahian kita dalam kehidupan yang nyata. Kalau sudah seperti ini, maka hidup itu lalu kemudian menakjubkan. Persoalan tetap ada, tetapi kita bisa mengatasinya. Karena Tuhan bersama kita. Dan kita menyadari bahwa roh Tuhan sendiri ada di dalam kita. Daya hidup itulah yang menghidupkan kita. Sehingga kita tidak terbatas oleh persoalan-persoalan duniawi. Kita tidak terbelenggu oleh persoalan-persoalan jasmani. Karena di dalam diri kita ada Allah sendiri. Maka Tuhan meminta kita untuk mencintai. Karena dengan mencintai itu kita diingatkan akan kodrat ilahi yang ada pada kita. Dengan mencintai itu kita menggunakan daya ilahi. Karena Allah adalah kasih. Dan dengan demikian kita terus-menerus hidup dari perspektif kasih. Kita memandang dunia ini dari sudut pandang Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat Natal. Semoga Anda semua mengalami keajaiban dengan menyadari kodrat ilahi yang ada pada diri Anda. Sehingga persoalan-persoalan boleh ada, tetapi persoalan itu sifatnya temporer, sementara. Dan kita sendiri menyadari keabadian karena keilahian ada di dalam diri kita. Atau kita ada di dalam yang ilahi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Dan karena itu kita menyadari kehidupan yang menakjubkan karena kita sadar kita adalah makhluk ilahi, spiritual being yang mengalami pengalaman-pengalaman ini secara manusiawi. Dan karena itu setiap pengalaman kemudian menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati.